Macam mana aku tak timbul. Purari oh Purari, kenapa engkau lawak? Macam mana aku tak lawak? Bosku lawak sangat ya. Ya. Anjay. Aduh, oke guys. Banget memorable. Masuk ke episode 21 ya. Sudah diam beribu bahasa kita dengan Ferrari. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Suara-suara manja dari Bapak Lemon, Ibu Lemon ya. Ibu Lemon. Julie Lemon ya. Halo. Tapi katanya anaknya belum make up guys. Jadi suaranya aja katanya. Kucel nih, maaf ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa berdoa, bukan berdoa, maksudnya apa? Ini ada komen. Betul. Dari mulai. Betul. Ferrari next year ya. Komen ya. Amin. Comment of the day ya. Ada dari Baginda Nasution. Kalau William menurut gua Bang itu 2 kemungkinan. Kalau nggak Nick De Vries 70%. Oh Nick De Vries ya. Kita lihat apakah benar nih menurut Baginda Nasution. 30%-nya itu driver dari F2. Enggak sih. 30%-nya tuh Nicolas Latifi kayaknya. Tapi bener. Ya bener semua bener. Aku Drugovich. Kalau prediksi aku Drugovich memimpin klasmen F2 musim ini karena Drugovich ini kan bukan masuk dari akademi dari tim konstruktor si F1 sekarang. Kalau Logan itu dia menurut gue belum karena dia kan terus habis itu apa nih? Gue ngekatnya nggak pas lagi. Bentar. Cliffhanger banget ya. Ya, teknis. Dia kan apa nih? Karena dia kan doang loh. Setelah ini. Kesel banget tuh. Karena dia kan masih rookie. Masih butuh 1-2 tahun lagi lah di F2. Jadi menambah pengalaman. Oh itu kalau Logan tuh guys. Lumayan setuju. Ya rookie. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan satu lagi terima kasih ya Baginda Nasution ya. Dan satu lagi ini dari seperti biasa giveaway awal-awal ya. Kita udah kembali 50.000 nih guys, lumayan ya. 10.000 dari komen yang sudah komen kemarin di episode 20. Ya, langsung aja kita start. Selamat kepada ini kalau Baginda lagi GG nih. Oh enggak. Ada dari AMR Muhammad Imam. Pasti bakal seru kalau nanti spa hujan nih, menantang banget. Untungnya nggak hujan. Kenapa Mbak pengen lihat GoTV bisa P2 kayak Russell tahun lalu? Ya, benar juga sih. Oh iya. Boleh. Keren sih pasti. Oke, AMR silahkan DM Instagram gue nanti dapat 50.000 OVO atau GoPay ya. Silahkan. Oke, itulah ya kita mulai langsung aja episode 21 ini. Buat teman-teman yang kepingin dapat giveaway jangan lupa untuk komen di bawah dan subscribe ke channel DMX Mountain TV. Oke. Aduh, bahas dari mana nih? Spa ya, Spa. Kita bahas review-review aja. Mungkin kita tanya tamu kita nih. Menurut lu gimana nih, Ju? Spa kemarin. Mungkin seperti biasa tuh awal-awal kita selalu tanya, lu kasih nilai dari 1 sampai 10 gitu. Berapa untuk race kemarin? Dan mungkin setelah lu jawab berapa, kasih review singkat aja. Kenapa kok segitu gitu. Singkat aja gitu. Nanti kita baru breakdown setelah semuanya bilang. Overall score ya, race kemarin ya. Overall. Ya. Overall 8,5/10 lah. Oh 8,5 loh, lumayan besar. Lumayan besar karena depannya lumayan spicy gitu. Awal-awal lumayan. Oh. Ada senggol bacok sedikit gitu ya. Ada yang marah, ada yang marah-marah in Spanish tuh, yang dulu X-Teammate ya. Bapak Alonso sedikit spicy gimana gitu. Terus juga ada yang lap 3 tiba-tiba ganti ini masuk pit. Apa break cooling kenapa tuh? Ada yang nyangkut plastik. Tear off ya. Iya, tear off. Mulai lumayan lucu gitu, lumayan interesting lah. Jadi gue berarti kasih ya 8,5 boleh lah. Karena unexpected factor-nya itu, surprise factor ya. Boleh, 8,5 guys dari Juli ya. Oke, dari Bapak Regi berapa Pak? Dari gua juga sama 8,5. Sebenarnya lu ikut-ikutan lu. Enggak. Sebenarnya gua 8 aja sih. Sebenarnya gua 8 aja. Cuman karena Ferrari sangat luar biasa menghibur ya. Gua tambah 0,5. Bagus Tanpa Ferrari F1 tuh nggak seru guys ya. Beneran. Bener. Asli. Serius. F1 itu jadi buah bibir sekarang karena Ferrari guys. Asli.
Kalau nggak ada yang kocak-kocak begitu nggak mungkin diomongin seantero F1 gitu kan. Asli. Menghibur. Makanya gue taruh lah 8,5 emang seru sih. Balapan kemarin juga ya. Kontak ya Alonso, aduh saya sangat sesak sekali ya sebenarnya. Cuman ya pada akhirnya P5 sih ya. Jadi Regi ini sukanya Alpine guys. Gitu. Ya. Oke. Berarti tahun depan Alonso ke Aston, lu Aston Reg atau gimana? Ada Alonso-nya sih, jadi mau gimana lagi ya? Berpaling kayaknya. Alonso bawa ya. Kayak gua ke Leclerc ya. Kalau Leclerc pindah gue juga tetap ngikutin Leclerc, tapi tetap Ferrari gitu. Ya. Oke, Dims. Berapa ini ya? 78 lah. 7,8 buat. Iya 78 buat balapannya, 6 buat Ferrarinya, mantap. Ya, Ferrari-nya nggak usah dinilai. Ferrari itu penambah nilai. Khusus tifosi boleh. Iya, buat gue Mike boleh. Kalau ada berdua tidak boleh. Apalagi ini si Jack Duhan lover nih. 7-8 karena ya oke, balapan seru awal opening, cuman di pertengahan Verstappen lumayan terlalu kencang guys ya. Aduh mungkin udah OP, mesinnya OP, sasisnya OP. Maksudnya start di 13-14 langsung bisa menang 17 detik. GG banget aja. Terus overall Leclerc juga di akhir lumayan bikin seger ya gitu. Sempat ngantuk di pertengahan tapi iya betul. di akhir asli jadi bangun lagi dong. Jadi seger gitu. Alonso jadi P5 gitu. So far balapannya lumayan lah, pembuka yang manis lah buat setelah 3 minggu kita nggak ada Formula One ya. Kayak pembuka yang enak lah. Pengawalan dari triple header. 8. Nopal. Wih, Nopal nge-lag guys. Oh ini. Cek. Udah masak. Nopal ngedip berarti masih gitu. Itu sih. Aku udah kemarin di streamku aku bilang 7. Lu gak ada lighting depan gitu, Pal. Halo. Ada. Oh gak ada. Gue bantuin Bang. Gelap. Bagus. Gelap banget anjir Nopal sumpah. Oke. Betul. Ya 7 soalnya tuh ini ya. Kembali ini sih ke standar balapan gitu kan. Kayak dengan ketinggian gitu lah. Soalnya kemarin itu rame di awal, di tengah-tengahnya sepi, di akhir rame itu kan kayak standar banget gitu kan. Gak kayak sampai satu balapan full seru. Jadi I think 7 udah oke gitu kan. 7 udah oke, di tengah-tengah Max of course overpowernya setengah mati gitu kan. Terus ya kita kayak ngelihat Hamilton tahun 2020. Oh iya. Lebih ke Sebastian Vettel sih, lebih ke Vettel dia bener. Lebih ke Vettel. Kayak Michael Schumacher di Ferrari. Ya, pokoknya nama-nama judun-judun yang istilahnya dewa gitu lah ya. Pasti pernah mengalami fase kayak gini kan, di mana start dari posisi luar top 10 tiba-tiba duar beberapa lap P1. Iya cuma butuh 13 lap ke P1. 13 lap. 14 lap dan ya 7 menurutku udah solid lah. Soalnya kalau balapannya benar-benar membosankan pasti bakal kasih 5 ke bawah gitu kan. Ini 7 ini balapannya solid. Ada drama, ada balapannya di midfieldnya juga nggak sepi-sepi juga gitu kan. Sampai akhir end ya Sebastian Vettel dapat poin, everything is good, everything is fine. Iya benar-benar gokil sih. Despite nggak lolos Q1 ya guys ya. 7 ya Nopal. Dari gua tipis pula. Dari gua sih 10 ya. Karena oh iya, sangat menghibur. Gua seneng ngelihat sebuah persahabatan sejati, ada Bottas dan Hamilton di bawah itu gue seneng banget. Aduh, solid banget ya mereka. Solid gitu kan. Bottas dibantu lagi ya. Yes, 10. Lagi-lagi yang bikin persahabatan itu adalah Latifi guys ya. Mereka oh iya benar, legend. Kayak kalau lagi tengkar itu ada penengahnya lah, Latifi ini penengahnya gitu guys, dan akhirnya kembali bersatu ya kan. Dia selalu muncul di saat-saat yang tidak kita kira gitu. Latifi. Pengen dia keluar, aduh. Latifi. Ya, Latifi itu ibaratnya satu Ferrari guys ya. Jadi sama-sama badut. Jadi kalau Latifi keluar pasti ada Ferrari guys, gak apa-apa gitu kan. Jadi gue heran ya, Latifi satu orang aja bisa di copy sama satu
tim. Ferrari. Gitu. Dia role modelnya Ferrari itu Latifi. Latifi jangan-jangan next Ferrari guys, dia ke Ferrari. Pindah ke Ferrari lengkap. Lengkap banget. Oh, apalagi kalau pindah ke Ferrari ya itu lebih lagi. Jadi itu guys ya, Spa keren lah, balapannya banyak ya, untuk balapan yang setelah liburan cukup oke. Walaupun kemarin Leclerc tuh apes banget ya, selain di belakang itu ada suatu ketololan lagi, tapi nggak dipungkiri kemarin dia apes kena tear off-nya Max. Kalau misalnya nggak apes, gue yakin bisa ngikutin Max ke depan itu 13 lap. Karena kan kemarin kan Leclerc kan ngikutin terus kan, Max nyalip, Leclerc nyalip, Max nyalip, Leclerc nyalip gitu. Jadi kalau menurut gua paling Max Verstappen ke P1 15 lap, Leclerc ke P2 mungkin 15 lapan lah paling, sama lah, mirip-mirip paling. Kalau nggak P2 ya mungkin bisa battle sama Max kali ya. Itu kemarin tuh gue udah berharapnya mereka berdua tuh bakalan battle dari belakang ke depan gitu loh. Tapi karena Leclerc kena tear off-nya itu, aduh itu apes banget sih, dan bikin sensornya parah. Ya itu apes parah sih. Ya. Kok bisa dan punyanya Max lagi gitu kan. Jadi dan Leclerc ini loh, apa kan waktu Ferrari kan seperti biasa kalau misalnya habis balapan kan bikin statement yang di Instagram. Itu dia nyantai aja, kayaknya itu punya Max deh, tapi terus dia sambil ketawa-ketawa gitu. Iya. Dia juga bilang gitu soalnya. Iya, dan apa namanya? Dan gue berarti di sini gue udah paham kalau Leclerc itu udah merelakan championship dia sih. Dia udah santai, udah terima. Jadi udah santai aja gitu, dan menurut gua sih mending fokus untuk tingkatin skill dan tahun depan gimana lagi gitu. Jadi peringkat 2. Iya, maksudnya peringkat 2 aja, lu jangan sampai kesalip sama Mercedes lah gitu kan. Ya masalahnya gimana ya? Ya ini kita udah mulai masuk ke pembahasan breakdown lah guys ya. Kemarin Ferrari di qualifying udah salah ban ya kan, salah pasang ban gitu, dan apa ya, kan Ferrari kemarin Leclerc itu nggak perlu, pertama Leclerc nggak perlu qualifying yang gimana gitu kan, dan dipasangin ban baru tuh, yang keluar salah ban tuh kan ban baru itu, ban baru nih, harusnya ya ban. Ya udah kalau apa namanya, pasang ban yang benar terus suruh bantuin Carlos Sainz aja 2 kali tuh. Ngasih tahu kan? Iya, tahu. Untungnya apa, Carlos Sainz masih tetap di P1 ya, karena P2 lah kemarin kan, karena Max kan Max Verstappen gila ya, keluar sekali doang aja. Sekali doang. Itu Vettel Singapura ya. Vettel Singapura banget itu. Berarti Max Verstappen 4 kali doang nih judulnya. Apa sih. Yang penting bikin tim LH panas. Wadidaw. Ya sih. Tapi kemarin kalau ngomongin LH kemarin gue lumayan seneng sih, karena Lewis kemarin mengakui kesalahan dia loh. Kaget gue. Gue juga sih kalau mengakui ya. Dia ngakui dan loh. No comment. Dan ngomongin Alonso gitu kan, dia udah ngaku istilahnya gitu lah, udah salahku, next be better gitu deh. Sempat ditanya apa sama media, kalau lo nanti mau ngomong sama Alonso nggak? I would, but until I heard his radio, langsung diem. Tapi ya Alonso udah kasih statement kan, ya namanya itu kita lagi balap. Kan kita ngomongnya ke radio kita, ke tim kita gitu. Jadi bukan ke dia. Iyalah, maksudnya apa not personal lah. Kalau menurut gue wajar lah kata-kata yang kayak kasar-kasar di balapan, karena balapan tuh kan adrenalinnya tinggi banget guys. Jadi betul. Kalian emosi kompetitif pas balap. Ya. Betul. Makanya ada yang namanya cooling down room ya. Nah, itu karena untuk itu guys gitu kan. Dan kalian sering banget ngelihat cooling down room lawak waktu zamannya Hamilton ke siapa namanya? Rosberg ya kan, sering lempar-lemparan topi dan segala macam gitu kan. Jadi emang cooling down room tuh perlu ya. Dan ini Noval kayaknya ngelek nih, kok diem doang. Oh udah aman. Apa dia tahan kedip dari tadi? Iya dari tadi. Enggak, gue masalahnya nggak kelihatan Noval tuh matanya buka atau tutup gitu, hitam doang soalnya. Nah kelihatan Pak. Jul, lu kan, tapi ini kita tanya nih, mumpung ada Juli nih, kan lu McLaren nih, gimana nih performa tim lu kemarin kok agak-agak 13-15 gak poin sama sekali loh. Sempet top 10 sih. Kemarin gue sampai lupa gue fans McLaren ya.
nggak kelihatan gitu kayak hah. Aduh. Oh iya ada McLaren. Dia balapan tuh gitu. Oh iya, dia ada ikutan. Nah ya. Gimana? Kayak kemarin dia nggak gimana ya, underperform banget gak sih? Kayak ini qualifying. Apakah gara-gara regulasi yang baru yang katanya di-apply di Spa? Emang udah di-apply ya? Kok kemarin nggak di-mention sama sekali? Enggak, ya? gue kurang ngikutin. Crofting kemarin kayaknya nggak mention sama sekali. Tapi katanya emang udah di-apply tuh regulasi barunya. Yang masalah porpoising. Iya. Tapi kemarin McLaren malah ada porpoising malah. Iya, malah kelihatan Norris tuh. Norris sih kelihatan. Yang gue notice dari McLaren tuh cuman malah kayak mungkin Daniel sudah putus asa gitu. Cuman itu doang. Daniel bagus tuh awalnya, tapi ternyata pit stop awalnya. Gue lupa. Akhirnya turun. Gak gitu banyak screen time kan. Terus pas gue liat timetable-nya kayak loh kok dia udah gitu. Turun ya. Tidak sadar apa yang terjadi. Oh ada mereka di sini ya gitu. Yes. Kemarin yang menurut gue solid sih Alpine sih. Alpine tuh solid kemarin. Banget. Ocon sama midfield terbagus sih. Overtake asli. Jadi kalau misalnya next ada Mick Schumacher jadi ke Alpine sih bagus. Menarik ya. Ikhlas. Harusnya sih gitu. Ikhlas ya. Betul. Ikhlas. Dan ya ngomongin Spa banyak banget ya, ada overtake yang Ocon overtake 2 mobil langsung tuh di Hakkinen 5 tuh gila. Itu yang bikin Alpine GG sih kalau menurut gua. Alpine nih bisa mungkin suatu saat bisa lah fight untuk championship mungkin. Karena mobilnya tuh ada lah powernya, tinggal development dikit lagi mungkin ya untuk bisa kenceng gitu. Jadi gua gak kaget kalau misalnya beberapa tahun lagi Alpine bakal sering menang juga gitu kan. Karena sepertinya Ocon juga solid lah, gak cupu-cupu amat gitu ya Ocon. Alonso sih yang gue sayangkan, dan Alonso top 5 kan kemarin ya gara-gara Leclerc. Gara-gara Leclerc. Penalti guys. Gara-gara itu. Sabar. Ingat lagi. Oke lah, jadi kita mungkin bahas ini aja lah, bahas ketololan Ferrari. Ya. Menurut kalian ya. Ya ini urut lagi dari Juli lagi lah. Menurut kalian kalau kita yang masalah tear off yang apes harus masuk lagi ya kita nggak bisa ngomong lah ya, karena kan itu kan apes nih gitu kan, bukan nggak sesuai ini gitu ya. Nah masalahnya pertama ada 2 nih yang harus gue garis bawah. Ini kita setiap ini bahas Ferrari terus ya. Iya, roasting ya, bukan bahas roasting. Ya roasting. Ada 2 nih. Pertama, Safi selalu mempertanyakan gitu ya. Mempertanyakan strategi. Over sih. Tanya-tanya nggak apa-apa, cuma over sumpah kemarin itu. Iya, maksudnya Leclerc disuruh mikir sendiri ujung-ujungnya gitu loh. Bener. Jadi tahu kali dia dihujat gitu ya. Jadi kisahnya kalau bekas salah udah Leclerc aja dihujat gitu. Iya, meme gitu kan. Iya, nggak bisa salahin strategisnya kalau yang ngambil keputusan yang nyetir gitu. Itu kayak apa ya? Itu kampret banget loh kalau misalnya dia mikir, gue tanya aja buat biar gue yang nggak dihujat sama netizen gitu kan. Itu lempar batu sembunyi tangan. Iya, itu kayak lempar tanggung jawab lah. Terus lu dibayar buat apa kalau lu tanya doang gitu? Dibayar mahal-mahal buat apa? Enak banget gitu kan. Jadi stres ya di Leclerc. Aneh banget sih itu. Pertama, kedua keputusan Safi untuk bikin fase lap dengan 1 detik gap ke Alonso. Dia nggak mikir apa ada DRS di depan Camel Straight itu keluarnya nanti. Dan of course kalau kita udah main game F1 kita tahu kalau keluar pit lane itu mobil itu bannya dingin banget guys. Jadi dingin banget. Dan sering banget kan kemarin di Silverstone di mana-mana kalau keluar pit mobil tuh pasti di lurusan wiggle lagi tuh untuk manasin ban. Jadi kalau dipikir gap 1 detik plus wiggle nggak kesalip gitu sama Alonso. Gue heran gitu loh. Ini lawannya Alonso, kalau 1 detiknya Latifi nggak apa-apa dah. Alonso gitu. Nah ya kan realistik aja kan. Realistik. Lawannya Alonso. Mazepin deh. Nah ini kita tanya-tanya tanya-tanya yang tidak tifosi nih dari Juli dulu nih. Menurut lo gimana kemarin kita fokusin ke Safi nih.
Ya ke Ferrari sih, Safinya nih gimana nih? Menurut gue jangan-jangan waktu dia lagi nggak race week nih selama kemarin summer break mungkin dia scroll internet gitu ya. Oh ternyata saya dihujat gitu sama netizen. Bagaimana kalau tanggung jawabnya saya lempar ke yang nyetir aja gitu ya. Selesai. Ya terus kayak enggak itu bercandanya gitu, tapi semoga bukan sih kalau iya terlalu tidak profesional ya. feeling gue nggak tahu kenapa anjir kayaknya dia gitu. Masalahnya soalnya kenapa kok feeling gue gitu? Selama setengah season lalu nggak pernah Safi question gitu. Tiba-tiba sekarang setelah summer break question loh, apa gitu? Iya. When it comes to Ferrari itu kita nggak bisa bedain ini bercanda apa bener ya. Bercandaan tuh bisa dianggap serius jangan karena mereka tuh kreatif gitu. Lewat kreatif. Tanda petik kreatif. Bercanda sama itu nggak beda jauh gitu. Bercanda sama serius nggak beda jauh. Serius iya nggak bisa dibedain. Sama kayak itu ganti ban 1 detik depan ada Alonso itu kan juga eksperimental gitu ya. Yes. Coba-coba. Jangan-jangan ada yang lawak di pit wall terus kayak ayo udah cobain aja. Apalagi Leclerc kan orangnya suka tuh cari-cari fastest lap tuh yang di Australia kan. Kita mau fast lap ganti ban masuk boleh gak nih? Kan waktu itu kan si Safi sehat tuh Safi tuh. Gak usah lu udah fast lap gak usah masuk lagi. Bener itu gua wah bagus nih. Good call. Sekarang kok gini gitu. Tiba-tiba otaknya miring gitu kan. Mungkin jangan Safi summer break dia waktu itu di pantai kejedok kali ini kepalanya guys. Reset gitu. Kena mental. Jadi otaknya agak sedikit miring 7 derajat gitu mungkin. Jadi gue gak tahu ya. Party guys. Jadi menurut lu keputusannya berarti salah ya Jul ya untuk fastest lap atau kalau Binotto nih, ini versi Binotto ya. Ini sang tim prinsipal nih bilangnya gini. Binotto bilang butuh ya di F1 tuh di balapan butuh keberanian untuk mencoba hal yang di luar ekspektasi dan kita memilih untuk berani gitu. Memilih untuk berani mencoba untuk fastest lap dan nyatanya gagal ya nggak apa-apa namanya juga mencoba gitu kan. Nah, saran saya untuk Bapak Binotto adalah cobain aja dulu di F1 Manager bijak apa tidak itu. Wah, itulah fungsi F1 Manager. Iya itu dia. Itu kan simulasi gitu. Kalau Anda cobain langsung tuh terlalu mahal gitu. F1 Manager sumpah, gue pakai Ferrari itu easy win sumpah. Jadi gue nggak tahu kenapa. Binotto wajib coba sih. Iya, kalau eksperimental tuh dulu kayak ini ada gubernur Surabaya tuh wali kota Surabaya Bu Risma namanya. Dia tuh main City Skyline guys, main Sim City gitu untuk ngatur-ngatur kota gitu. Nah, coba dulu gitu. Nah. Serius. Bapak Binotto harus belajar dari Bu Risma ini gimana? Iya. Sekarang buktinya Bu Risma sekarang gara-gara main Sim City sekarang naik kan jadi menteri apa tuh? Menteri kemanusiaan atau apa gitu. Ada naik jadi menteri. Karena performa bagus gitu. Iya, performa bagus. Ya. Bapak Binotto ini tahun keberapanya Binotto? Tahun keempat kayaknya. 4 kayaknya. 3 apa 4 sih? 2, 4 ya tahun keempat bentar lagi lengser kayaknya ya. Lagi lengser. Musim keempat. Iya, udah kayak presiden ya. 1 tahun terakhir. 2 periode. Enggak 1 periode aja. Binotto 1 periode aja. Jangan. 1 periode. Terakhir tahun depan terakhir buat lu. Sampai tahun depan enggak bisa menang lagi udah. Tolong. Jadi kalau Arif Abene kan gahar gitu ya. Iya, at least Arif Abene masih lebih mukanya tuh lebih anjir ini kayak gangster banget. Mafia gitu. Gak ada yang takut anjir, lu ketemu Binotto tuh gak ada yang takut, gak ada yang kayak cuma tinggi aja tapi lucu gitu. Bener. Kayak orang gak kayak ketemu kan sering ditanya kan di F1 kalau lu ketemu taksi driver lu bilang pekerjaan lu apa. Kalau Binotto bilang pekerjaan saya tim prinsipal gak percaya itu taksi driver. Dia ngaku-ngaku kali gitu. Yang bener gitu aja. Nah itu. Andalan. Gak percaya itu gak, mukanya gak merepresentasikan sebuah bos tim prinsipal guys, sumpah. Dan terbukti di performanya. Orang sering bilang kan jangan salahin Binotto bang, salahinnya tuh Safi kan kerjaan dia ya. Tetap aja Binotto itu membela Safi loh. Ya, itu tadi yang bilang apa harus membutuhkan keberanian dan segala macam. Binotto ya
Iya, kalau gue nggak salahin Binotto kalau Binotto marahin Xavi gitu. Wah itu mungkin tadi kesalahan kita itu. Harusnya kita nggak coba-coba. Nah, itu gue masih belain Binotto. Tapi Binotto tidak bilang gitu guys ya. Dia malah membenarkan apa yang dilakukan Xavi gitu. Jadi ya, dan nggak paham gue. Dan nggak ada ini sih apa namanya, nggak ada reparation apa sih namanya. Ferrari itu nggak membaik gitu loh. Jadi kita udah lihat berkali-kali Ferrari ngelawak gitu kan strategi. Setelah summer break semuanya kan gitu bilang aduh nggak lawak lagi nih gitu kan. Nah, harusnya dia kayak nggak belajar dari kesalahan gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh, Hungaria kemarin aja katanya bilang kita bisa menang, wes ternyata 1-2 katanya Binotto 1-2 yang bener kocak banget gitu. Jadi 3 minggu guys aku tuh feelingnya tuh di dalam Ferrari tuh emang lagi kayak gonjang-ganjing gitu. Kalau di luar kayak dibela-belain gitu kan. Leclerc juga jaim banget kan. Walaupun sekarang udah mulai agak sedikit nyatir dikit, tapi nolak image. Terus Carlos Sainz juga image of course ya kan ya. Tapi kayaknya di dalam tuh lagi panas deh. Ini Ferrari kayaknya dibayar sama Red Bull sama Mercedes deh. Bro, lu kalah dulu deh tahun ini gitu. Self sabotage. Wow. Soalnya harus kayak gini terus Ferrari. Enggak sih, enggak mungkin kalau dibayar Mercedes enggak mungkin, karena kalau Mercedes membayar Ferrari untuk kalah salah, karena Red Bull yang menang malah kan gitu. Iya. Mungkin yang dibayar Red Bull ya. Lu kalah dong sama gue gitu. Ngalah ya kalau Ferrari. Nanti tahun depan deh gue kasih gitu. Gue butuh driver gue butuh menang nih, driver gue dihujat kasihan gitu. Lu kalah lah gitu kan. Ferrari kan skripted kayak kemarin ya. Iya, skripted kayak gue sama Fado. Jadi gue curiga gitu sih, soalnya Ferrari tuh easy win loh. Kalau kita pakai di F1 Manager, ya ini memang sebuah game, tapi tetap ya gue nggak terlalu mikir keras gitu untuk memenangkan Ferrari gitu kan. Kayak easy win aja untuk Ferrari itu. Yang penting strateginya jalan. Masalahnya kita lihat strateginya nggak jalan-jalan ya Ferrari itu. Kayak ya kemarin emang ada apesnya juga. Tapi kita jangan lupa kita punya Carlos Sainz yang tidak apes loh guys di depan. Ini masih nggak menang gitu. Malah P3 gitu kan. Lah gitu kan. Jadi nggak tahu nih Carlos Sainz yang orang-orang selalu belain. Carlos Sainz tuh layak nih jadi juara. Lu lihat tuh performa Carlos Sainz kemarin. Udah start P1, finishnya P3. Aduh. Jadi ya gimana lagi ya, berarti kan kelihatan nih yang siapa yang lebih kenceng kan harusnya kita tahu gitu kan. Jadi gue sih kalau di F1 Manager selalu ini kasih Leclerc yang di depan gitu. Wah, DC sepertinya ya. Jadi balik lagi. Dia sudah berkedip. Betul. Jadi tapi kalau menurut kalian apakah Carlos Sainz layak dikasih kesempatan dulu atau harusnya Charles Leclerc aja yang diprioritaskan, karena kan Ferrari kan dari dulu ditanyain nggak pernah ada prioritas nih, selalu memberikan kesempatan untuk mereka berdua battle gitu kan bilangnya. Menurut kalian gimana? Jul, menurut lu sebagai fans Ferrari nih, fans McLaren nih. Menurut gua, kalau tahun ini kayak karena semuanya baru sih, cuman kayak gimana ya? Ferrari-nya sendiri kan nggak stabil gitu loh, performanya nggak sekonstan kayak rivalnya lah, at least. gitu ya. Iya, jadi kayak kalau di posisi mereka dengan hasil yang kayak gitu, ibaratnya lu terima rapot kayak gitu, sih bingung juga. Ini yang lu mau prioritasin yang mana? Karena bisa terlalu banyak ini loh, opportunity dua-duanya bisa gitu. Tapi karena, setelah season break ini, lu masih kalau menurut lu masih nggak perlu memprioritaskan salah satu atau gimana? Mas mereka DC. DC nggak lanjut dulu aja. Kalau mereka kayak masih mau berharap sama championship ya ada baiknya salah satu sih yang poinnya lebih tinggi udah pasti gitu loh. Textbook banget lah gitu. Oke. Gitu. Yang poinnya lebih dekat ke rivalnya. Regi. Menarik sih. Nyambung ke yang tadi dekat ke rivalnya juga bisa jadi salah satu pengaruh juga ya. Kalau misalkan mereka mau minimal yang terdekat ke rival bisa lebih diprioritaskan. Nah itu sih kalau gua justru karena yang itu tadi yang berpengaruh
dengan terdekat yang rival, gue sih lebih ke arah priority yang terdekat ke rivalnya. Meskipun ya pada kenyataannya kayak di Spa ya, kalau misalkan di Spa situasinya ya jelas di satu balapan itu mau gak mau ya yang paling depan itu yang mesti dapat poin banyak lah. Contohnya kayak Sainz kemarin gitu kan. Sainz harusnya memang benar-benar dimaksimalin lah istilahnya ya. Meskipun Leclerc udah jelas ada hal yang nggak bisa diinginkan gitu kan. Dan gue sih harapan buat race-race ke depannya memang kalau misalkan kejadiannya kayak gitu lagi, ya mau gimana lagi buat Ferrari ya. Pilih salah satu pembalap dulu yang ada di paling depan. Tapi kalau misalkan sekali lagi berdekatan antara Leclerc sama Sainz misalkan ya. Tapi ya istilahnya dua-duanya di depan, ya mending yang lebih ke rivalnya. Berarti si Leclerc tuh mau gak mau gitu. Okay. Jangan apes ya. Karena poinnya sekarang sih Leclerc sama Sainz nggak terlalu jauh nih untuk driver standing ya. Tapi memang masih unggulan Leclerc beberapa. Jadi ya mungkin kalau misalnya di posisi sekarang karena udah nggak berharap dengan championship kali ya. Jadi mungkin bebas kali ya. Karena tapi mereka harus mempertahankan konstruktor loh supaya nggak kesalip-salip Mercedes. Nopal nih gimana nih yang bukan tifosi dulu deh. Gimana ya? Kalau menurutku ya udah harusnya ini dari awal musim sih. Leclerc as a number one, Carlos Sainz ya tolong sadar diri lah, walaupun dia bilangnya kayak kita seimbang tapi di atas track toh gak seimbang toh kan. Leclerc-nya yang lebih ngacir di awal-awal walaupun kelihatannya kayak sama-sama kayak 1-2 terus, tapi pace-nya aja udah kelihatan banget gitu kan. Jauh lah kelihatannya Leclerc yang bisa nyanyiin Max gitu kan. Nah sekarang dengan Leclerc yang sering lag setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Breaking Point guys. Nopal nih di desa gak kelar-kelar nih anjay. Aduh. Ya, betul, ya. Jadi ya mungkin gue lanjutin aja lah. Ini. Lanjut. Di depan kelar guys, di depan kelar. Lanjut. Sampai mana ya? Ya intinya Ferrari harusnya next race sudah ada keputusan lah buat prioritasin Leclerc, terus Carlos Sainz mau nggak mau karena ya walaupun dia lebih bagus tapi ya Anda udah ada 1,5 musim kemarin ya 11 balapan ya 11 kan 12 balapan buat ngejar Leclerc tapi ya masih nggak bisa ngejar, jadi ya udahlah tolong Ferrari please make your choice ya entah dari driver maupun strategi. Oke, Dims. Berbenah. Dari tifosi sekarang nih. Pandangan tifosi nih. Tertawa getir ya. Sesak gue sih. Gue pengennya sih Leclerc ya yang diprioritasin. Cuma kalau udah kondisinya begini sih depends on the situation di track ya. Misalnya Sainz yang bisa kesempatan menang ya udah prioritasin Sainz gitu buat kejar Max. Tapi kalau di race-nya Leclerc yang lebih kenceng ya kayak kebanyakan balapan, tapi ya udah prioritasin Leclerc gitu. Depends on the situation aja. Jadi kayak karena situasinya susah anjir. Gue pengen Ferrari itu dua-duanya sih buat sekarang ya. Kerjasama dulu lah. Kerjasama buat pertahanan posisi 2. Dan itu kancem banget coy. Posisi 2 ini coy. Konstruktor kancem banget. Ya cuman ketolong kemarin Lewis DNF sih. Iya kemarin Lewis ke DNF. Kayaknya makin dekat mepet itu. Poinnya cuma beda 0 atau beda berapa poin. Satu dikit kayaknya deh. Lewis gak DNF kemarin Leclerc finish P7. Iya. Makanya kan jadi kayak together dulu deh. Kalau urusan siapa yang diutamain depends on track aja siapa yang paling kenceng di situ. Yang which is pasti kebanyakan Leclerc ya, gue yakin ya. Daripada Sainz. Sainz tuh kenceng tapi kayak masih mentok gak sih segitu gitu. Kayak masih belum level Leclerc gitu loh. Benar. Ya. Jadi sebenarnya gampang aja sih. Sebenarnya mungkin kalau bicara tentang masalah tim order dan segala macam, itu kalau kita bisa lihat dari tim lain seperti misalnya McLaren gitu ya. McLaren kan gue ambil salah satu aja nih McLaren nih. Kemarin yang di Monza
di Monza itu mereka itu finishnya kan berdekatan tuh posisinya, dan waktu itu si Norris juga kepingin menang kan dan minta boleh nggak kita switch gitu, dan ternyata nggak usah, udah stay gini aja gitu. Jadi dan ujung-ujungnya Ricciardo kemarin yang menang gitu kan, padahal kalau misalnya ditukar ya bisa aja gitu. Tapi mungkin hal-hal seperti itu sih yang bisa dilakukan gitu kan, dan mungkin jangan battle, dan kalau misalnya disuruh milih ya bener milih yang ya yang kelihatan pace-nya lebih kencang aja gitu. Jangan yang memang mungkin ada suatu momen di mana misalnya P1 udah Leclerc, P2 Sainz, tapi Sainz-nya kenceng banget nih. Dikasih gitu. Ya udah nggak maksudnya nggak perlu dikasih sebetulnya kalau menurut gua. Tergantung dari poinnya gimana, dari pace-nya gimana, dan apa ya. Dan kalau misalnya nih yang perlu dikasih adalah ketika Leclerc dia di posisi kedua, Sainz di posisi ketiga, tapi Sainz merasa dan terlihat lebih kenceng untuk bisa ngejar yang P1 misalnya. Oh iya itu nggak apa-apa, itu convert nggak apa-apa deh gitu. Lu coba dulu gitu. Yeah. Jadi hal-hal kayak gitu itu simpel-simpel aja sebetulnya guys. Tapi kalau misalnya dari awal, kalau menurut gua pribadi harus milih dari awal, dan sekarang udah telat banget gitu dari awal karena Leclerc nih kita bicara kontrak deh. Leclerc 5 tahun kontrak, Sainz cuma 2 tahun gitu. Jadi di sini kan kelihatan siapa yang wonderkidnya di Ferrari gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya harusnya lu prioritasin Leclerc lah, yang deal lu yang lebih mahal siapa gitu kan. Yang lebih mahal siapa, yang lebih kelihatan kontraknya lebih solid siapa. Berarti kan lu berharap dia nih yang akan jadi juara di tim lu gitu. Jadi itu yang dan gue di sini nggak tahu ya isi kontraknya gimana. Apakah mungkin isi kontraknya Sainz juga ada tulisan kita akan tidak membiarkan tim order dan segala macam, dan mengizinkan lu kalau lu bisa jadi driver championship misalnya gitu. Kan mungkin beda dengan kontraknya Bottas gitu ya di tahun Mercedes. Kan lu nanti akan menjadi sidekicknya Lewis, lu harus bantu, lu harus ini terus, dan nah itu kan beda gitu kan. Dan padahal kalau bicara speed kadang-kadang Bottas juga sering kan menang P1, Lewis yang P2 kan beberapa kali juga pernah kayak gitu kan. Jadi tapi tetap Lewis yang diprioritaskan gitu. Jadi ya mungkin gue lebih overall Lewis juga kan. Iya, gue lebih demen kayak gitu. Kalau di kondisi sekarang antara Leclerc ini mungkin ada bias juga karena gue juga fansnya Leclerc juga ya. Tapi di satu sisi kan memang Sainz ya nggak kurang gigil lah ya kalau menurut gue, kurang ada di satu track yang Leclerc lah. Yes, ada di beberapa track yang belum sekencang Leclerc, atau kan secara umur juga masih terlalu mudaan Leclerc nih ketimbang Sainz, mungkin itu juga pengaruh mungkin ya. Pengaruh ya. Dan ya itu sih kalau menurut gue, tapi ya nggak tahu menurut kalian, coba tulis di komen gimana ya masalah team order nih. Dan ya kita mungkin bahas Ferrari-nya nggak usah terlalu panjang karena kita selalu nih bahas Ferrari. Iya bosan. Terakhir kita bahas Ferrari 2 jam guys. Breaking point Ferrari ini. Kan? Jadi ya gimana lagi guys ya, masalahnya Ferrari selalu ada aja gitu yang bikin dibahas gitu guys ya. Iya, tiap race tuh ada aja gitu kan. Kalau kata F1 Speed, Ferrari tuh bikin AdSense dia gitu. Jadi, betul. AdSense-nya dims juga nih harusnya. Iya. Meskipun bikinnya agak bete ya. Supaya lu kalau lihat Viogo pas bahas Ferrari itu marah-marah anjir. Pas bahas tim lain enggak, pas bahas tim lain kalem. Masalah gak heran sih. Oke, kita bahas McLaren tadi udah, kita bahas ya ini memang bahas tim-tim lainnya agak singkat tentunya. Alpine udah, mungkin Alfa Tauri. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat gua sih, Alfa Tauri ini ya. Kenapa dengan mesin yang sama-sama RBPT, kenapa performanya tuh melempem banget Alfa Tauri? Hondanya kurang itu kali, kurang kick in kayak Red Bull. Kurang support gimana? Tapi maksud gue performanya oke, kalau misalnya nggak sekencang Red Bull pasti. Tapi kenapa jauh banget gitu loh? Jauh. Kalau misalnya top 10 di 9, 10, 8, 9, 7, 8 gitu, gue masih ya mantap, wajar gitu. Ini enggak di bawah top 10 terus mereka gitu loh. Kenapa nih kira-kira? Ada apa? Masa chassis sih? Iya kayaknya mungkin, soalnya kan dia proposing Red Bull enggak. Red Bull enggak proposing, dia proposing.
Kenapa enggak? Mereka kenapa kan mereka nih satu tim nih. Kenapa enggak ngasih datanya Red Bull gitu? Memang mungkin enggak boleh ya, tapi kan bisa bisa dibimbing, dihimbau lah untuk ya kan namanya satu referensi kecil. Iya kan namanya juga satu tim perusahaan, masa lu nggak mau tim anak lu, tim kedua lu, misalnya nih Red Bull di posisi 1 driver standing, AlphaTauri posisi 2 atau posisi 3 kan keren anjir. Jadi kan kalau kayak gini kan lu buat apa meminang AlphaTauri kalau gitu? Mending jual aja AlphaTaurinya kalau nggak jelas. Kalau menurut gua ya, lu buat apa gitu? Kalau AlphaTaurinya nggak lu perjuangin juga gitu maksud gua kan. Jadi sayang banget kalau lu punya first team. Ini kan anggapannya kayak kita bahas mungkin kayak Garuda sama Citylink nih gitu kan. Oh iya bisa. Kan Citylink kalau kita naik Citylink kan juga not bad kan compare to maskapai lain gitu. Jadi mereka udah punya standar sesuai standarnya Garuda kan gitu. Nah ini gue berharapnya sebagai anak perusahaan atau second team ya gue kepingin mereka bisa maksudnya gue tuh merasa Red Bull tuh sekarang fokusnya full ke Red Bull aja gitu. AlphaTauri-nya dilupain gitu kalau misalnya. Makanya Pierre Gasly, Yuki nggak akan pernah bisa terlihat mencolok kalau misalnya AlphaTauri-nya nggak dipikirin juga gitu. Kayak mereka kayak driving a Williams gitu kayak. Padahal kan enggak kan. Shitbox. Iya. Padahal kan potensi Yuki sama potensi Pierre Gasly mungkin akan lebih mencolok kalau mobilnya lebih GG lagi gitu kan. Sekarang kelihatannya kayak mereka berdua kayak Pierre cupu nih padahal kan enggak gitu. Yuki cupu nih padahal kan enggak. Iya. Mobilnya kuring berapa dia ngapain poin anjir. Iya makanya. Kemarin baru poin tuh ke 9 kan. Iya kan. Ini sayang sejak Baku kalau nggak salah. Sejak Baku itu AlphaTauri baru poin guys. Iya benar. Kocak emang itu tim. Gue sih berharap beberapa musim yang berlalu panas kan AlphaTauri kan. Betul. Waduh keren nih. Bagus. Pokoknya Gasly sama Yuki Tsunoda menjanjikan. Musim sekarang malah battle-nya kadang-kadang sama McLaren, kadang-kadang sama Williams kan. Iya. Ya fall from grace gitulah. Iya makanya orang Williams aja seorang. Sekarang kita jadi kelihatan Alexander Albon nih lulusan yang sama-sama dari lulusannya Red Bull kan. Malah bisa bagus bisa tuh nyetir William. Lah ini AlphaTauri kemana gitu yang harusnya kan logikanya skillnya sama Albon 11-12 gitu si Yuki, si Gasly. Gitu. Apalagi Gasly menang kemarin di Monza tahun lalu kan kelihatan. Maksud gue compare tour AlphaTauri tahun kemarin dan sekarang ini merupakan regulasi baru itu kayak regulasinya AlphaTauri di tahun ini nggak diperhatiin sama sekali sama Red Bull gitu loh. Kayak yaudah lu jalan sendiri lah pokoknya lu harus jago ya gitu kayak nggak kesannya ya ini kalau diibaratkan tuh kayak gitu loh nggak di bener-bener diikutin di satu circle gitu kayak circle yang berbeda gitu loh. Lo nggak diajak ya. Kelihatan banget dari performa mobilnya yang terpaut jauh gitu loh nggak logis. Iya nggak logis banget gitu loh kok bisa harusnya kan kita berharap AlphaTauri kalau Red Bullnya kencang AlphaTauri ya konstruktor 4 atau 5 gitu lah. Gak jauh lah. Iya gitu loh. Gue expected si AlphaTauri tahun ini mungkin kayak sama Alpine gitu loh. Alpine kan bagus. Bener. Sama Alpine tuh. Katanya Alpine gak ada lawan. Keempat deh easy. Ditambah McLaren makin bambiar. Melempem juga. Alpine gak ada lawan. Keempat easy kayaknya nih. Alpine king of midfield sih makanya gue bilang Alpine suatu saat bisa tuh jadi apa kompetitif juga di atas gitu kan. Benar. Aston Martin maksudnya nggak bisa lawan juga. McLaren nggak bisa lawan juga sekarang. Satu-satunya kesempatan Aston Martin AlphaTauri gitu tapi ya melempem juga gitu kan. Malah Williams sekarang Albon yang tiba-tiba Albon aja. Ya walaupun nggak konsisten ya nggak tiap race juga sih. Albon kan beberapa race yang kemarin juga finishnya di belakang juga kan. Tapi at least Albon bisa do something lah about the shit box gitu kan. Kan William kan jelek banget mobilnya. Masih bisa diperjuangin lah sama Albon dikit-dikit walaupun nggak di semua race tapi kan masih ada. Tapi kalau AlphaTauri kita awal-awal doang tuh ngelihat Yuki di atasnya Gasly awal-awal Bahrain. Ini udah kayak Ferrari nih. Sekarang ngampas juga ya. AlphaTauri
kayak di bawah Haas, coy. Tuh. Astaga. Iya betul. Tuh kan di bawah Haas, di bawah Alfa Romeo. Kalau ngomongin tim konsisten ya Haas juga nggak konsisten guys. Cuma lebih tenggelam Alfa Tauri sih, karena kalau kita lihat juga kadang-kadang mungkin start P19, 18 gitu kan, atau mungkin malah pit lane. Kemarin kan dua-duanya dari pit lane tuh. Alfa Tauri. Tsunoda. Haas emang gak konsisten itu, cuman Haas itu sekalinya dapat poin full gitu poinnya. Banyak lumayan. P6, P5, P7 gitu. Jadi manfaatin opportunity gitu. Kalah peringkatnya sama Haas. Alfa Tauri kalau menurut gua ya harus korbanin satu Red Bull yang pinter, satu orang, mungkin Adrian Newey misalnya, atau siapapun lah, pokoknya kan Red Bull udah settle nih, istilahnya kalau suatu perusahaan itu udah bagus nih Red Bull gitu kan, cari satu orang yang terpercaya di Red Bull yang sekiranya pinter, atau mungkin anak buahnya Adrian Newey atau siapapun, itu untuk turun ke Alfa Tauri gitu loh, untuk membimbing Alfa Tauri. Itu lu kayak perusahaan lu kayak terbengkalai coy, kayak kayak project yang mangkrak gitu Alfa Tauri. Ngapain gitu? Kalau mending lu kasih Alfa Tauri ke tim Porsche. Iya, ke Porsche atau itu dia. Iya kan? Ngapain gitu loh, lu punya 2 tim tapi tim satunya lu buat kayak ala TV doang yang enggak jelas gitu ya. Jadi gitu. Mungkin kalau Red Bull dia kasih RBPT itu Red Bull Powertrain. Kalau Alfa Tauri dia kasih RBPT itu Red Bull perseroan terbatas gitu. Anjay. Aduh. Iya. Jadi perusahaan dia RPPT subsidi anjir. Iya. Bener. Alfa Tauri itu cuma dikasih bensin Pertalite, kalau pakai My Pertamina. Red Bull tuh Pertamax Plus guys. Iya. Jomplang banget. Sayang ya Red Bull. Ya yang bisa gua hujat dari Red Bull cuma ini guys ya. Dia sangat disayangkan tidak memberikan tidak sharing-sharing ke adiknya. Mending kalau dia punya sister tim tapi underperform ya. Kasih ke tim lain, Porsche, Lamborghini, siapapun lah, jual ke tim yang sekiranya, bro, ini Alfa Tauri gua enggak kepegang nih. Coba lu beli saham di gua. Porsche lah, Porsche kan katanya mau beli sahamnya Red Bull. Itu kasih aja Alfa Tauri. Udah, Alfa Tauri itu udah jadi belum ada. Asal jangan Ferrari guys ya, nggak bener ngurusin. Nggak, jangan Ferrari. Alfa Tauri lu lepas, maksudnya mungkin sahamnya kasih 75%, Porsche aja yang pegang, Porsche Alfa Tauri gitu dah, atau apapun lah. Gua kepingin liverynya Porsche bagus loh di ini kan bagus Pal di Formula E kan livery bagus tuh. Oh iya. Iya kan, ya livernya bagus kan, gue yakin di F1 Alfa Tauri. Iya gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih Porsche bisa lah itu ngeakuisisi kan. Toh Alfa Tauri bukan produk mobil juga kan, Alfa Tauri kan fashion. Tim Alfa Tauri itu tim imajinasi gitu. Gak ada produk apa-apa bikin. Alfa Tauri bikin produk apa ya? Baju gitu. Gak jelas gitu. Lu bayangin kayak Erigo punya tim F1, nah itu Alfa Tauri itu. Erigo. Nice. Iya gitu loh. Erigo. Red Bull aja, ya Red Bull ini sebenarnya menarik ya. Bukan sebuah brand mobil tapi bisa kenceng gitu loh di hebat F1 tuh salut sih gue, salut sih. Red Bull gue akuin keren gitu. Mereka bener-bener kalau turun tuh all in, passionnya banget gitu. Jadi terbukti sekarang bisa juara dunia kan, Max Verstappen udah juara dunia dan bagus, solid timnya. Jadi Ferrari itu harus contoh tuh kayak gitu tuh. Jadi semoga lah ya bisa bener tuh Ferrari itu dari Binottonya sih yang harus dibenerin sih menurut gue. Evaluasi. Berani tuh Red Bull. Dia lu ngambil tim Jaguar kan mobil midfield gitu. Berarti gue beli Jaguar sama Red Bull. Mercedes sama Red Bull tuh yang berani beli kan. Mercedes beli Brown GP. Iya. Ya, dan iya jadi kalau Mercedes belinya obvious ya, yang tim yang Red Bull tim kan ngacir tim ya. Beli guys ya. Gue baru sadar loh kalau Brown itu pernah di Ferrari ya, si Ross Brown itu. Iya. Ross Brown dulu engineer-nya Michael Schumacher dia. Iya. Gue baru baca. Pindah ke Honda dia. Berarti emang terbukti orang-orang hebat itu bisa bikin tim tuh, terbukti Ross Brown dari engineer bikin tim Brown GP juara dunia timnya kan, langsung dibeli Mercedes. Jadi
Coba ada nggak Safi GP gitu? Nggak mungkin ada guys ya. Safi GP. Dihujat nanti kasihan. Safi dibayar mahal buat nanyain leg crack kenapa? Gue juga bisa aja. Gue modal F1 manager juga. Jadi yang leg crack bisa aja. Iya gue sumpah. Gue modal F1 manager ngelamar. Gue yakin gue bisa lebih baik dari Safi. Yakin gue. Yakin gue nggak ada knowledge, gue nggak ada knowledge engineer dan segala macam, tapi gue yakin gue masih bisa lebih bagus dari Safi. Gue ngeliat kerjanya Safi tuh kayak nggak jelas gitu, kayak nggak bisa bikin yang bagus gitu. Aduh, oke. Balik ke Ferrari ya ujung-ujungnya ya kita ngeri sedap. Albon sih. Lihat meme mobil lebar. Pengganti Robert Kubica dia jadi Albon lebar. Albon menurut gue bisa jadi gede sih. Albon menurut gue bisa jadi the next mungkin bisa world champion suatu saat nih Albon nih. Satu kali ya. Satu kali apa-apa. Tapi yang penting bisa gitu. Kayak Guan Yu Zhou, Albon itu bisa. Yang gue mikir nggak bisa itu Mick Schumacher, entah kenapa, nggak tahu masih masih agak meh. Progress. Dia masih maksudnya so far ya. Iya makanya. Kayak tapi gue masih kepingin ngasih kesempatan ke Mick Schumacher sih, masih pengen lihat lah, pengen pantau gitu. Karena kan tahun ini dia berhasil dapat poin lah beberapa kali lah. Jadi oke lah, perkembangannya mungkin nggak sekencang Albon, nggak sekencang Guan Yu Zhou, mungkin pelan-pelan, tapi ya Michael Schumacher juga masuk Ferrari kan nggak langsung juara dunia juga kan waktu itu kan. Jadi let's see ya. Jurus sekali gue seneng banget sih Mick. Jurus sekali aja seneng sih gue. Ya makanya ya Leclerc juga sama, Jordan sekali gue juga udah seneng sih, nggak perlu banyak-banyak. Terus itu ganti support ya. Iya. Pokoknya di masa gua nge-YouTube Ferrari harus pernah juara dunia dah gitu loh. Maksud gua. Gak pernah juara dunia aja. Sekali aja. Di masa siapa Ferrari ya? Kimi gak? Terakhir Kimi 2007, 2008 kontraktor doang. Kita terjun di dunia kerjaan content creator F1 di saat Ferrari lagi ngebadut guys ya. Iya. Kenapa gitu loh? Why? Tapi gak apa-apa, itu AdSense buat kita. Gitu. Oh iya bener juga, itu buat counter buat kita ya betul. Jadi ya love hate lah sama Ferrari lah. Ferrari di satu sisi kita jadi ada konten gitu kan untuk menghujat Ferrari, tapi di satu sisi gue bete juga gitu sebagai tifosi gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, kita ambil hikmahnya, kita ambil kontennya guys ya. Hate relationship. Kita ambil AdSense ya guys dari Ferrari ya. Amazing. Oke, kita lanjut lah ya, terakhir kita udah mau 1 jam nih, kita bahas Zandvoort ya guys ya. Ya sirkuit kecil. Sirkuit apa ya? Banking NASCAR nih, lu tahun lalu udah. Lu nonton kan Jul tahun lalu? Udah nonton kan? Udah nonton F1 kan? Nonton. Zandvoort menurut lu tracknya gimana? Ya mungil. Tapi maksudnya lu suka nggak track Zandvoort? Gimana ya? Sebenarnya personally di luar technical stuff, gue suka karena itu salah satu sirkuit yang paling cepet gue bisa pas gue main F1 2020. Karena gampang ya. Mabar guys. Aduh, adanya 2020 nih, enggak ada. Padahal menurut gue Zandvoort susah loh. Menurut susah gue. Ya. Iya. Kalau nggak pakai mungkin karena gue nggak pakai racing line ya. Karena gue nggak pakai racing line sih. Gue ada racing line karena waktu dulu masih pakai keyboard ya. Terus pas gue ganti ke gue ganti ke ya G29 berapa sih? Ya itulah Logitech lah. Ya itulah. Ya ganti ke Logitech itu lumayan. Gue salah satu nyobain pertama itu si Zandvoort. Tapi karena mungkin gue ada asis yang ya gitu, jadi gue ingatnya ini menyenangkan. Biasa orang kalau pemula F1 tuh gue saraninnya nyobain Austria dulu. Austria kan paling gampang. Ya paling ini malah Zandvoort, aneh juga. Ini banyak kecil ya. Sama-sama mungil. Zandvoort tuh technical banget, ada banking, ada mini sirkuit. Kita mana ya yang paling kecil? Oh ini kecil nih sirkuitnya nih. Sepakal gede banget tuh. Ini aja pede. Gue ngeliat bener-bener ukuran kayak ya udah ini mungil gini, ya udah cobain yang ini. Jadi gue kayak ingetnya
Oh ini menyenangkan tempatnya. Tapi mungkin kalau gue matiin semua assist jadi elite, mungkin gue nggak bertahan di situ. Iya. Tapi lu berarti suka ya Zandvoort, lu pribadi lumayan suka. Lu menarik lah, salah satu yang masih ada banking kayak gitu di sirkuit yang kalender sekarang. Ini tahun keduanya Zandvoort di F1 nih. Dia comeback kan setelah berapa puluh tahun ya. Tahun kedua setelah comeback guys ya. Jadi dulu mungkin waktu Zandvoort di F1 itu belum ada bankingnya dulu. Jadi emang nggak ada. Ya masih rata. Sekarang udah ada bankingnya. Di Assetto Corsa Competizione kan nggak ada bankingnya tuh. Zandvoort yang lama. Jadi bankingnya juga pas mau Formula 1 dipakai. Oke, kita singkat aja nih Jul. Menurut lu besok Zandvoort apakah Max akan menang lagi? Pertanyaannya sekarang udah obvious guys, bukan prediksi ya. Max aja udah. Karena gampang banget gitu. Prediksi pasti Max anjir, udah Max gitu yang menang. Itu kayak pertanyaan gue pas tahun lalu juga. Gue nanya ke diri gue sendiri kayak kalau Hamilton apa Max? Kayaknya sih Max gitu kan. Kayak tahun ini juga. Ya udah besok Max apa Leclerc yang menang? Mungkin Leclerc masih ada chance lah. Max sih menurut gue Max. Karena race terakhir ini dia membuat satu itu home race. Dia mungkin dapat confidence boost kan, itu tempat dia gitu. Nggak sebenarnya iya tempat dia walaupun dia Belgian, tapi ya itu home race dia lah. Dia kan under Dutch flag ya. Terus kan ya udah pasti at least 80% penonton di sana atau 90% penonton di sana pasti dukung dia itu dia emotional support tuh. Terus kayak satu race terakhir deh abis summer break itu si Max itu membuat F1 tuh kelihatan sangat mudah buat dia. Jadi membuat menurut gue gitu. AI 0%. Iya. Yap. Itu kalau di Forza itu ditanyain tuh apa lu mau naikin difficulty level enggak, ini kayaknya kegampangan gitu. Oh iya. Biasa kalau kegampangan ada notifikasinya lu udah master nih. Mau naikin lagi kayak di FIFA juga gitu tuh. Kita main gitu ya. Golnya misalnya banyak banget tuh kita disuruh naikin levelnya gitu. Ini Smurf nih kayaknya double recap nih. Ini ID Smurf nih Max. Oke. Berarti menurut lo besok Max ya? Iya kayaknya Max sih. Oke, Regi. Tapi sebelum Regi 1 2 3 deh. Berarti 1 Max, 2 3-nya siapa? Salah satu dari Ferrari sih gua rasa. Mungkin kalau mereka tidak tersedak ya. Carlos. Iya tersedak. Carlos deh. Choking. Carlos kalau di atas Leclerc tuh Leclerc ada something pasti. Nggak mungkin. Kalau dua-duanya normal gue yakin Leclerc yang di depan. Kayak kemarin tuh gue juga di Spa itu gue kayak berharap sebelum race mulai gue pikir ini kan pole ya. Bisa lah dia podium gitu. Tapi nyatanya bisa sih emang podium sih. Cuman di 3 gitu kan. Podium tapi turun gitu kan. Kalau ini itu pun ketinggalan sama Perez jauh banget kemarin. Iya, gapnya jauh banget. Itu gue kayak kalau untuk yang minggu ini ya berarti gue masih sedikit ada harapan sama Carlos gitu. Kalau Leclerc gue entah kenapa mikir kayaknya dia nggak jodoh sama timnya sendiri, gue nggak ngerti. Kayak salah jodoh ya, kayak salah pilih jodoh gitu. Iya kayak antara salah pilih jodoh atau jagain jodoh orang gitu gue. Iya. Dims tuh, jagain jodoh orang. Wadidaw. Oke. 2 3 berarti Carlos, 3-nya siapa? Tiganya. Aduh, honestly gue kabur banget ya terakhir siapa ya? Apakah Hamilton atau Russell gitu? Alonso atau enggak gitu? Siapa tahu tiba-tiba Alpine on fire gitu. Regi 2 nih. Podium. Kan udah mulai foto sama McLaren ya udah mungkin Alpine keren juga gitu. Siapa tahu dia walk up and choose violence anjay, langsung maju. Ya kan kemarin udah choose violence nih. This idiots don't know how to. This idiot only know how to start in front ya. Iya. Itu personase itu. Iya. Tambahan belakangnya ya. Dari 2007 guys ya. Dari 2007. Waduh. Dendam 1 dekade. Tapi mereka itu om-om harusnya damai lah. Ngopi di warung bareng gitu loh. Nggak, ini om-om kompetitif beda. Semakin tua semakin seru itu. Alonso juga baru tahun kedua kan. Masa kalah sama persaingan yang bukan persaingan sih, tapi rivalitas yang hampir nggak rivalitas antara Leclerc sama Max, kan mereka santai-santai aja gitu. Ya tapi karena mereka nggak pernah collide sih, mereka nggak pernah nggak main kuda-kudaan kayak di Monza gitu. Oke, Regi 1 2 3
1, 2, 3 ya. Duhan, udah rupa. Satunya Max atau Leclerc ini nggak bisa diganggu gugat. Waduh. Dikunci aja. Ya soalnya kunci pilih aja. Soalnya emang begitu anjir. Iya sih. Ya bisa sih yang lain, tapi 90% Max atau Leclerc gitu. Satunya Verstappen ya gua karena ya kan setelah performa Verstappen kemarin semua orang pasti satunya Max Verstappen gitu. Ya, kita melihat ini sih realita kemarin aja kayak gimana. Oke, gitu 2-3. 2-3-nya, 2-nya dulu deh. 2-nya, harusnya gua agak nyesal ya milih ini. Kemarin gak masuk itu si Leclerc. Ya udahlah, 2 Leclerc lagi. 3-nya Alonso deh ya. Ada kan bener kan? Pas 3 Alonso. Kalau Regi emang Alpine mania ya. Iya. Mania guys. Oke, Dimas. Tolonglah. 1 Leclerc. Dimas gue panggil Aul aja kali ya. Maulana kan ambil Aulnya gitu. Aul. Kepada Bapak Aul waktu dan tempat di versi. Nggak enak ya. Gue Denaldi Enal anjing. Oke. Oke. Salah, gue bahas salah itu guys. Lanjut, lupakan. Dims. Lanjut Dims. Bakal keterusan. Bentar. Anjir. Udah Verstappen 1. Aul milih. Iya diterusin Aul anjing. Realistis ya. Oke. Leclerc 1. Anjir realistisnya Leclerc. Verstappen 2. Sainz 3. Wah ini sih lebih atau dibalik Verstappen Leclerc Sainz atau Leclerc Verstappen Sainz. Verstappen gimana kalau dibalik tetap P2 berarti ya. Iya Verstappen tetap P2. Oke. Menang dong. Iya. Lu tuker antara Max sama Leclerc maksudnya. Iya. Oke, gampang banget. Oke, Nopal. 1 Verstappen. 2 Carlos. Carlos Sainz 2 again ya. P3-nya Hamilton sih. Hamilton. Gokil. Jangan lupa guys. Leclerc P4 lah udah jadi mediocre guys. Udah ya kayak lihat kemarin udah males dia itu udah kayak oh my god. Gue ngarep nih. Gue masih ada ngarep. 3 lah, Pal. Gak bisa, Pal. 3, Pal. Nego. Harga temen. Iya, 3 gitu. Oke. Sorry bro. Aduh. Udah paten P4 guys. Oke, udah sejam nih guys. Last but not least, gue besok prediksinya Leclerc P1 karena Ferrari terlihat lebih bagus di tikungan ya. Kan besok Zandvoort belum menyerah. Karena kemarin Spa kan tracknya lurusan semua tuh. Jadi emang Red Bull pasti kemarin kencang terlihat. Perez dan Verstappen mencundangi Ferrari. Mencundangi. Jadi sangat jauh. Kalau besok Zandvoort lurusannya cuma di main straight. Jadi gue yakin main straight sama high speed corner yang di sektor 2 masuk sektor 2. Sama backstraightnya tuh kecil banget, yang ada di DRS tuh kecil banget itu. Iya betul. Jadi nggak terlalu ngefek sih, jadi kalau menurut gua overtaking opportunity-nya tuh cuma di turn 1, di main straight yang ada di DRS. Jadi kalau Ferrari yang bener besok nggak ada kejadian apa-apa, gue yakin Leclerc bisa P1 besok. Lagi-lagi gue sedikit berharap juga sih. Tapi kalau berdasarkan data kan Ferrari kan lebih bagus di tikungan ya, dan besok Zandvoort tuh tikungan semua. Jadi ya let's see. Max Verstappen P2 karena tetap nggak bisa, Sainz kayaknya belum untuk bisa ngalahin Verstappen. Belum sama sekali. Belum sih. Dan P3-nya Carlos P3 lagi. Jadi besok Carlos masih, kalau lawan Perez mungkin Carlos masih bisa sih. Kemarin kalah jauh karena lurusannya Red Bull kemarin ngawur banget guys. Jadi iya. Jadi ya itu yang bikin Ferrari ketinggalan jauh ya. Tapi besok lurusannya cuma di main straight, gue rasa bisa lah, Ferrari bisa. Semoga. Oke, itu aja untuk pembahasan kita di episode 21 teman-teman. Silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar dan pendapat-pendapat kalian tentang episode hari ini. Silakan kalian tulis di kolom komentar dan akan diundi setiap minggunya untuk mendapatkan 50.000 giveaway ya untuk e-wallet. Jadi tidak ada salahnya berkomen.
Dan ya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe ke channel JMS Phantom TV. 5.000 subscriber, target kita dikit lagi, 500-an lagi kalau nggak salah. Jadi silakan kalian subscribe karena akan ada giveaway ya di 5.000 subscriber. Dan mampir ke channel YouTube kita semua nih, termasuk Juli juga ada YouTube-nya. Nanti mungkin linknya akan gua taruh. Dia rencananya mau fokus ngonten F1 katanya guys. Nggak tahu nih, bener nggak? Mari kita lihat. Oke. Apakah ada waktunya? Jadi silakan kalian spam aja di YouTube-nya dia. Ayo mana kontennya gitu guys ya. Biar komen terus. Dan ya mungkin nanti dia TikTok-nya nggak usah taruh link lah, udah terkenal TikTok-nya dia guys ya. Nggak perlu. Di mana-mana. Udah rame. Oke guys, kali itu thank you so much yang udah nonton. Pastikan kalian juga dengerin di Spotify dan juga di Noise ya, akan ada di sana. Jadi thank you banget yang sudah selalu dengerin. Kita sampai 1000 play di Spotify ya. Wah, terima kasih loh. Udah 1000. Terima kasih banyak. Yes, keren. Gue gak nyangka kalau Spotify bisa rame, ternyata rame guys ya. Terima kasih yang kalian. Coba absen yang di Spotify gue pengen tahu guys, tulis di kolom komentar. Bener. Atau tag story deh, tag story. Ya, tag story juga apa-apa. Itu dia. Mention ke gua, ke Nopal, ke lain-lain boleh. Oke, thank you so much guys. Itu aja untuk dari kita hari ini. Selamat menikmati triple header yang masih kedua. Habis ini Zandvoort, terus lanjut ke Monza nantinya. Dan ya kalau bicara Monza dikit, kayaknya sih Red Bull ya, karena speednya Red Bull yang gila. Jadi kita itu nanti minggu depan. Ya, nanti kita bahas lagi minggu depan ya. Oke, kita lihat dulu Zandvoort apakah benar Ferrari besok akan bisa berjaya di track yang penuh tikungan. Apakah masih melempem? Kita akan lihat aja besok hari Minggu guys. Thank you so much. Itu aja dari kita hari ini. Thank you yang udah dengerin. Kita akan ketemu lagi di next episode setelah Zandvoort. Bye bye. Selamat.